Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Ramdhani dengan nomor NPM 101218805 dari kelas B3 Manajemen. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 5. Di sini saya akan membahas tentang Marifatul Quran. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu sejarah Al-Quran. Sejarah Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Nuzul adalah kata jadian dari kata kerja nazala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan dengan istilah nuzulul Quran. Bahkan terdapat peringatan nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Namun sebenarnya ada beberapa tahapan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW hingga dapat kita baca sekarang ini. Menurut Al-Jarkani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan, yaitu Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hikmah turunnya Al-Quran. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu pertama, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad. Yang kedua, sebagai mukjizat mengingat bahwa banyak tantangan yang dihadapi Nabi dari kaumnya, baik dari pertanyaan yang memojokkan. Yang ketiga, untuk memudahkan hafalan dan pemahaman Al-Quran. Yang keempat, untuk menerapkan hukum secara bertahap. Dan yang kelima adalah sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah bukan rekayasa Nabi Muhammad atau manusia biasa. Selanjutnya, Asmaul Quran, nama-nama dan kedudukan Al-Quran. Allah Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai nama dan sifat, diantaranya adalah Alkitab, kitab atau buku. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Al-Huda, petunjuk. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan, petunjuk, karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing mereka giat beramal dengan jalan mengutamakan kemuslahan yang akan mereka dapat dari amal yang ikhlas serta menjalankan aturan hukum yang berlaku, mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dijauhkan. Al-Furqan, pembeda. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu turun pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan hanya untuk suatu umat di masa itu, tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai hari kiamat. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW hanya diutus untuk kaumnya, sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk manusia di segala masa dan di semua tempat. Ar-Rahmah, rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahmah karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Mereka akan merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Hidup tolong-menolong, sayang menyayangi, bekerja sama dalam menegakkan keadilan, menumpas kejahatan dan kekejaman, serta saling membantu untuk memperoleh kesejahteraan. An-Nur, cahaya. Al-Quran disebut An-Nur karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang, yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan serta dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala, binatang, dan matahari, bahkan penyembahan arwah-arwah kepada cahaya iman, mengeluarkan mereka dari berbagai macam paham yang sesat dan menyesatkan, memberi pedoman sehingga manusia dapat berpikir kembali dan menyadari bahwa jalan yang mereka tempuh selama ini adalah
salah yang membawa kepada kerusakan dan keruntuhan. Selanjutnya yaitu mutada al-iman bil Quran. Tuntutan iman kepada Al-Quran, mutada al-iman bil Quran, merupakan inti dari keyakinan seorang muslim terhadap kebenaran, kedudukan, dan peran Al-Quran dalam kehidupan individu dan umat Islam secara keseluruhan. Definisi iman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran adalah keyakinan mendalam dan kuat bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran bukan sekedar kitab suci, melainkan juga pedoman hidup, sumber hukum, petunjuk moral, dan panduan spiritual bagi umat Islam. Iman kepada Al-Quran mencakup kepercayaan atas kesempurnaan dan kesucian kitab tersebut, serta kewajiban untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajarannya. Beberapa aspek penting terkait dengan kepercayaan ini, yaitu kesempurnaan dan kejelasan. Al-Quran dianggap tidak memiliki cacat, tidak bertentangan, dan jelas dalam setiap ajaran dan petunjuknya. Yang kedua, kekuatan kehadiran Allah. Al-Quran dipandang sebagai manifesti kehadiran Allah di bumi. Setiap ayat dianggap sebagai firman-Nya yang memiliki kekuatan ilahi. Tiga, kehormatan dan keagungan. Keyakinan ini membawa rasa hormat yang mendalam terhadap Al-Quran. Setiap kata dianggap suci dan layak dihormati karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan terhadap ajaran dan petunjuk Al-Quran. Iman kepada Al-Quran tidak hanya tentang kepercayaan belaka, melainkan ketaatan penuh terhadap ajaran dan petunjuk yang terdapat di dalamnya. Ini melibatkan beberapa aspek, yaitu taat dan mengamalkan, penelitian dan pengkajian, pentingnya implementasi. Selanjutnya yaitu muqtada al-iman bil Quran, mentarbiyahkan diri dengan Al-Quran. Setiap kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Dengan begitu semoga kita menjadi rabbaniyin, pengikut ajaran Allah Rabbul Alamin yang sempurna ilmu dan ketakwaannya. Dengan tarbiyah Qur'aniyah ini, seluruh bangsa sepanjang zaman sampai hari kiamat akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan menuju kebaikan dunia dan akhirat, bersih dari akidah yang menyesatkan, dosa kemusyrikan, serta sifat-sifat jahiliyah, memahami syarat agama beserta hukum-hukumnya, serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, menerima dan tunduk kepada hukum-hukumnya. Hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah, karena Allah paling tahu atau posisi manusia sebagai makhluk yang lemah, yang senantiasa selalu tergoda oleh nafsu duniawi, apalagi hadirnya iblis dan pasukannya yang selalu menggoda manusia. Kedudukan ini kepada Allah adalah menerima dan tunduk kepada keinginan dan hukum Allah dengan ikhlas dan penuh penerimaan, bukan ketundukan yang dilandasi oleh keterpaksaan. Tidaklah pantas bagi orang yang menyamakan diri beriman kepada Al-Quran jika tunduk dan menerima hukum-hukumnya, menyeru orang kepadanya. Manusia diciptakan bukan seorang diri, tapi bermasyarakat, dan kebaikan yang diinginkan oleh Allah adalah kebaikan untuk semua umat manusia. Tidak ada konsep individualisme dalam Islam. Oleh karena itu, Allah mengutus para nabi untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Dan itulah tanggung jawab muslim sekarang, menyuruh manusia untuk kembali kepada Allah, menyuruh manusia untuk kembali kepada Al-Quran. Selanjutnya matuhu fil ardi, menegakkannya di muka bumi. Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada Rasulullah SAW sebagaimana telah mensyariatkan pula kepada rasul-rasul sebelum untuk menegakkan agama. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang yang dikehendakinya memberi petunjuk kepada agamanya, orang yang kembali kepadanya. Quran Surat Asy-Syura. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata kesalahan atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.